Yang satu ini menawarkan performa yang sangat kencang dan juga kamera ultrawide-nya, serta memiliki bodi yang lebih slim dan nyaman digenggam. Yang satunya lagi, dia menawarkan baterai yang besar sekali dan juga layar yang sangat jernih dan juga tentunya layar yang lebih besar. Awalnya gue pikir HP Moto F5 itu adalah HP yang paling worth it di kelasnya di harga 3 jutaan, 2-3 jutaan. Tapi begitu gue menemukan HP iQ Z9 ini, ternyata pandangan gue salah. HP ini sangat menarik dan mungkin bisa menjadi alternatif terbaik selain HP Poco F5. Dan ini adalah alasan kenapa pemikiran gue berubah setelah melihat HP ini. Oke, pertama kita bahas dari OS dan versi Android. Di HP Poco F5 ini Androidnya mentok di 15 dan dia posisinya di HyperOS 3.6.0. Sedangkan di HP iQ Z9 dia menggunakan OS 6 dan memiliki versi Android yang lebih update yaitu Android 16. Soal feel genggaman dan layar, HP iQ ini layarnya lebih besar namun tidak lebar. Bodinya mirip-mirip dengan Poco F5 lebarnya ya. Dia hanya lebih panjang sedikit saja. Dan di Poco F5 ini menurut saya pribadi lebih nyaman digenggam dan bobotnya lebih ringan serta lebih pas gitu di tangan. Di bagian belakang HP Poco ini lebih gue suka karena kameranya itu menyatu dengan bodi, nggak kayak iQ Z9 yang ada bump kameranya yang bikin HP-nya lebih tebal. Dan kalau dibalik ngelip ke atas gini dia goyang-goyang kalau ditekan ujungnya ya, sedangkan Poco dia lebih minim guncangan, lebih enak. Lalu berikutnya kita tes layarnya mana yang lebih terang, di kiri Poco dan di sebelah kanan iQ. Dan ini Poco kalau gue mentokin dia seperti ini terangnya ya. Oke, lumayan. Dan kalau dibandingin dengan iQ ternyata jauh ya. Memang secara di atas kertas iQ ini lebih tinggi dengan kecerahan maksimal di angka 4500 nits. Sedangkan Poco hanya di angka 3000-an saja. Nah, ini adalah salah satu kenapa gue lebih suka iQ di bagian ini. Di bagian fingerprintnya dia itu udah di layar. Keren banget coy. Lebih premium. Feel wahnya itu lebih berasa. Lebih mewah gitu rasanya. Nah, kalau di Poco ini, aduh, dia fingerprintnya masih jadul. Di layar nggak ada fingerprintnya ini. Pada layarnya udah AMOLED. Dia itu fingerprintnya masih ada di samping. Ya kayak HP 2 jutaan pada umumnya lah ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini gue akan ngadu antutunya mana yang lebih tinggi, di kiri Poco, di kanan iQ. Di kiri udah gue tes sebelumnya tembus 1.200.000. Langsung saja kita mulai. Oh ya, sebelumnya gue ingin mengasih tahu kepada kalian spek utamanya, chipsetnya dulu. Di HP Poco dia menggunakan chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan di iQ yang di atas ya dia menggunakan Snapdragon 7 Gen 3. Nah ini gennya, kalau dilihat dari gennya iQ ini harusnya unggul, tapi perlu diketahui kalian nggak boleh mengabaikan tanda plus di nama chipsetnya karena itu sangat berpengaruh terhadap performa. Oke? Oke, kita sudah mulai mendekati hasil akhir dari tes Antutu. Di sini iQ masih memimpin dan Poco sedikit tertinggal, iQ di kanan, Poco di kiri. Oh iya, iQ sudah selesai duluan, tapi di sini iQ gak ada koneksi internet, jadi kita tungguin Poco dulu ya. Oke, Poco udah selesai, saatnya kita
hubungkan ke internet di masing-masing HP. Ini IQ gue hotspotin karena dia nggak ada kartu SIM-nya, jadi pakai hotspot dulu untuk sementara. Oke guys, kita saksikan bersama-sama mana yang lebih tinggi. Pojok kiri, IQ kanan. 1, 2, 3. Iya, pemenangnya adalah pojok F5 di skor 127 dan IQ 10600 sekian. Pocong menang. Pocong menang unggul sekitar 200 poin dari IQ. Pocong mantap. Performa emang paling jos di harganya. Mantap, mantap, mantap. Tapi kalau kita perhatikan di sini di bagian GPU-nya, IQ lebih unggul di angka 215 sekian, sedangkan Poco 166 sekian. Namun di CPU, Poco lebih unggul di angka 500 dan IQ 400. Sisa baterainya adalah 91% di Poco dan di IQ 99%. Ajib banget cuy, emang baterainya bukan kaleng-kaleng IQ nih ya. Setelah aduan tutut, gue gabut guys, gue main Minecraft dan mencoba untuk meledakkan 500 TNT di kedua HP ini. Pengen tahu aja apakah HP-nya bisa meledakkan 500 TNT dengan lancar. Dan ini settingan cangnya gue mentokin di 22. Ini kalau bahasa Indonesia dia namanya gugus ya, kalau bahasa Inggris namanya cang. Itu kayak grafis gitu guys. Oke, dua-duanya di settingan paling mentok rata kanan, yaitu di 22 chunks. Oke, HP Poco ada di atas dan HP IQ ada di bawah. Kebalik. Poco yang di bawah ini Poco nih, yang di atas IQ. Ini Poco duluan ya. Kita saksikan apakah lancar apakah. Iya, oke. HP Poco dapat menjalankan game ini dengan sangat lancar. Walaupun kalian mendapatkan 500 TNT, hasilnya tetap mulus tanpa nge-lag sama sekali. Oke, sekarang kita tes ngeledakin 500 TNT di HP IQ Z9. Kita saksikan 7 Gen 3. Apakah sanggup? Yap. Perjalanan mulus dan lancar tanpa lag, apalagi sampai crash. Oke, kesimpulannya dua HP ini bisa ngeledakin TNT 500 di settingan rata kanan. Mantap. Selanjutnya adalah adu kamera, mana yang lebih baik. Tentu saja ini bukan IQ, karena ini adalah lensa ultra wide. Yap, benar, ini bukan foto IQ, karena HP IQ nggak ada lensa ultra wide-nya.
Setelah gue tes, ternyata speaker IQ Z9 ini suaranya lebih kenceng dan lebih bulat dibanding Poco F5. Tadi kalian juga sudah mendengar hasil suaranya dan kalian bisa nilai sendiri. Menurut gue pribadi, gue lebih suka hasil speaker dari IQ Z9 yang lebih kencang dan suaranya itu lebih bulat, lebih enak untuk didengar. Selanjutnya kita akan melakukan tes pengecasan mana yang lebih cepat. Di kiri Poco, di kanan IQ. Kita start di baterai yang berbeda. Poco F5 start di baterai 56% dan IQ Z9 di 74%. Setelah 15 menit dicas, HP Poco 78%, 78% dari 56%, dan HP IQ Z9 dia sudah penuh 100% yang tadinya kita mulai dari 74%. Setelah dihitung-hitung ternyata Poco bertambah 22% setelah dicas 15 menit dan IQ Z9 bertambah 26% setelah 15 menit pengecasan. Wow, IQ ternyata lebih cepat di sini. Walaupun baterainya lebih banyak 1000 mAh dibanding Poco F5. Nah, di sini adalah penggunaan baterai ya. Jadi seberapa cepat baterainya berkurang dan seberapa awet baterai dari masing-masing HP. HP Poco baterainya udah tersisa 83%, sedangkan IQ yang sebelah kiri baterainya masih 96%. Ini tadinya kita mulai di angka 100% sebelum pengetesan tutu, speaker, kamera, dan lain-lain. Setelah semua itu begini hasilnya. Poco 83% dan IQ 96%. Wow, ini adalah perbedaan yang sangat signifikan. Jadi, mana HP yang lebih bagus? Mending beli Poco F5 atau mending beli IQ Z9? Nah, gue kasih poin-poin pentingnya ya. Gue pribadi memilih IQ Z9. Memilih dalam artian memilih mana yang lebih bagus. Gue lebih pilih, menurut gue pribadi, lebih bagus IQ Z9. Kenapa? Dia unggulnya lebih banyak dibanding Poco F5. Pertama, IQ Z9 unggul di layar yang resolusinya bisa sampai 1,5K dan juga unggul di refresh rate yang tembus sampai 144 Hz. Yang kedua, HP IQ speakernya lebih kenceng dibanding Poco F5. Nggak cuma lebih kenceng, dia juga lebih bulat dan lebih enak didengar. Yang ketiga, ini yang paling penting, HP IQ Z9 baterainya 6000 mAh dan terbukti jauh lebih awet dibanding HP Poco F5. Nah, setelah semua kelebihan itu, apakah HP Poco lebih jelek dari IQ Z9? Iya benar, lebih jelek di beberapa sisi, di beberapa sektor. Namun kalau boleh jujur, gue sampai saat ini masih pakai HP Poco F5 dibanding IQ Z9. Kenapa? Karena pertama, gue butuh kamera ultrawide. Kamera ultrawide itu kepake banget buat foto pemandangan. Yang kedua, performanya lebih kencang. Tapi yang kedua ini nggak terlalu penting sih ya, karena gue main game cuma main ML doang, sama main Zenless, Zen Zero, Z itu pun jarang gue mainin. Dan yang ketiga, karena gue udah PW, udah nyaman dengan HP ini. WhatsApp di sini, foto-foto di sini, game di sini, berkas banyak di sini. Jadi kalau mau ganti HP atau pindah ke HP lain itu rasanya males. Lebih baik gue stay di HP Poco F5. Kekurangannya masih bisa gue terima, dan kelebihan kayak kamera dan lain-lain itu malah lebih berguna bagi gue ya dibanding IQ Z9. Cuman kalau secara umum buat kalian ya, gue saranin mending pilih IQ Z9 kalau untuk pemakaian yang lebih all-rounder ya. Kalian mau main game bisa, mau kameranya bagus bisa, tapi gak ada ultrawide ya. Mau speakernya bagus kenceng, IQ punya. Baterai badak, ini yang paling penting. Baterai IQ itu awet banget, ngetesnya juga lebih cepat dari Poco F5 ya.
Oke, intinya lebih worth it mana? Lebih worth it iQOO Z9 kalau lu nggak butuh kamera ultrawide dan nggak butuh performa yang tinggi-tinggi banget buat main game berat kayak Genshin Impact, Honkai Star Rail, dan Wuthering Wave. Gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan dan selamat menikmati hidup. Bye.